Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan ini kita masuk pertemuan 5, materinya adalah tentang logika proposisi. Nanti kita bahas atau yang saya jelaskan poin-poinnya saja ya. Pernyataan itu logika proposisi itu berisi pernyataan-pernyataan, ini bisa tunggal, bisa majemuk ya. Kemudian poin berikutnya, pernyataan itu mempunyai sifat dasar yaitu benar atau salah ya, tetapi tidak keduanya. Contohnya misalnya bilangan biner digunakan dalam sistem digital. Benar kan gitu. Jadi tidak mengandung keduanya. Sistem analog lebih akurat daripada sistem digital. Kemudian Pentium 4 lebih bagus kinerjanya dan lebih mahal harganya daripada Pentium 3. Jadi ini contoh pernyataan, dia mempunyai nilai kebenaran, benar atau salah. Nah, catatan di sini, kalimat yang tidak termasuk pernyataan, itu kalimat perintah, pertanyaan, harapan, dan seterusnya. Ini bukan pernyataan. Jadi sekali lagi pernyataan itu dia mengandung nilai kebenaran, benar atau salah. Tetapi tidak keduanya. Kemudian negasi, itu sebenarnya sudah sering kita dengar negasi itu adalah lawan atau kebalikannya. Itu sebuah pernyataan yang meniadakan pernyataan yang ada. Kemudian negasi, tabel kebenaran negasi. Kalau dulu waktu SMA biasanya kita menggunakan benar salah ya. Nah ini kita menggunakan positif negatif. Jadi kalau ada pernyataan positif, negasinya negatif. Pernyataan P negatif, negasinya positif lawannya. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya konjungsi. Konjungsi ini pernyataan gabungan dari dua pernyataan dengan kata hubung dan ya. Ini V terbalik ini. Boleh notasinya menggunakan V terbalik ini, yang umum kan V terbalik ini. Atau boleh juga menggunakan PQ, P cross ya, cross key ya, kali key lah gitu ya. Tapi yang umum kita menggunakan V terbalik ini. P dan Q, ini kita baca P dan Q. Ini contoh konjungsi, saya rasa ini bisa dilihat sendiri ya. Nah ini nilai kebenaran disjungsi itu. Disjungsi itu adalah pernyataan gabungan dari dua pernyataan dengan kata hubung atau. Notasinya ini ya, V, jadi menggunakan simbol V. Ini dibaca P atau Q. Atau bisa juga menggunakan P plus Q. Tapi yang umum kita menggunakan simbol V ini ya. Ini kita baca P atau Q. Nah ini nilai kebenaran apa namanya? Ini konjungsi, ini disjungsi. Jadi ini kan kalau ini sebenarnya kita mengulang waktu SMA saja. Kalau konjungsi, kata kuncinya, dia akan bernilai benar jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua, ini anggaplah positif ya. Positif, dia akan bernilai kebenaran positif jika pernyataan pertama positif, pernyataan kedua positif, selain itu dia negatif. Itu adalah konjungsi. Kalau disjungsi itu kalau bahasa waktu SMA dia akan bernilai salah ketika pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah. Selain itu benar. Itu kan pernyataan waktu SMA. Tapi karena kita menggunakan positif negatif, kalau untuk disjungsi akan bernilai salah, akan bernilai negatif jika pernyataan pertama negatif, pernyataan kedua negatif. Selain itu positif. Itu kata kuncinya. Ini saya rasa bisa dibaca sendiri ya.
Kemudian ada lagi istilah NOR ya. Ini not or ya. Berarti kan pernyataan gabungan yang dihasilkan dari menegasikan disjungsi tadi ya. Jadi kalau tadi ini disjungsi, nilai kebenarannya, negasi dari disjungsi ini ya, positif negatif, negasi dari ini, positif ini negatif, positif dia negatif, negatif dia positif. Itu namanya NOR. Dia intinya menegasikan disjungsi. Ada lagi uh, not N gitu ya, yang dihasilkan dari menegasikan konjungsi. Anda lihat sendiri ini ya, simbolnya panah ke atas, kalau tadi simbolnya panah ke bawah ya. Jadi dia masih berkaitan dengan konjungsi. Tinggal dinegasikan saja. Kemudian ada lagi XOR ya, exclusive OR, pernyataan gabungan di mana salah satu P atau Q tidak keduanya adalah benar ya. Ini asumsinya ini positif, ini kita anggap benar ya, negatif misalnya kita anggap salah. Jadi dia simbolnya adalah positif dikasih lingkaran seperti ini ya. Jadi dia akan bernilai benar, benar ini maksudnya positif, ketika salah satu P atau Q bernilai benar ya, tidak keduanya. Maka di sini positif negatif hasilnya positif, negatif positif hasilnya adalah positif. Selain itu adalah negatif. Kemudian ada lagi exclusive NOR atau XNOR. Dia pernyataan gabungan di mana nilai kebenarannya benar bila kedua pernyataannya benar atau salah. Berarti kan logikanya lawan dari yang XOR ini gitu ya. Makanya di sini kalau positif-positif dia positif. Kalau sama pernyataan pertama dan kedua negatif-negatif dia positif ya. Ini selain itu negatif. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya kesetaraan logis. Ya, itu pengertiannya adalah dua buah pernyataan yang berbeda dikatakan setara bila nilai kebenarannya sama. Contoh, tidak benar bahwa aljabar linier adalah alat matematika dasar untuk desain logika. Nilai kebenarannya benar. Aljabar boolean adalah alat matematika dasar untuk desain logika. Nilai kebenarannya benar. Nah, karena satu dua kebenarannya sama, maka dia ini dikatakan setara atau equivalent ya. Ini aljabar proposisi, hukum-hukum tersebut adalah yang pertama idempoten. Jadi P atau P ya hasilnya P ya, Q dan Q hasil Q dan Q ini bisa dibuktikan nanti hasilnya adalah P ya. Kemudian asosiatif hampir sama asosiatif ini, cuma perbedaannya kurungnya, kalau di sini kurungnya paling kiri, ini dia digeser aja ke kanan gitu ya. Kurungnya yang bergeser. Ini sama, kurungnya yang bergeser ya. Kurungnya kalau distributif itu P atau dalam kurung Q dan R. Jadi kayak misalnya kita sebuah perkalian gitu ya. Anda misalnya ini melihatnya sebuah perkalian, misalnya ada perkalian P kali kalau misalnya Q plus R misalnya ya. Ini contoh saja. Plus R. Ini kan sama dengan P
kali Q ditambah PR kan, P kali R. P kali R. Ini contoh saja. Untuk analogi saja. Nah, kurung, ini kurung. Anda perhatikan di sana, ini misalnya Anda lihat sebagai kali ya, ini kali, ini misalnya positif, maka hasilnya adalah P kali, ya, saya ganti dengan ini, P atau gitu ya. Kemudian ini positif ditambah, berarti kan simbol ini ya. Kemudian sama gitu, dalam kurung P titik R, P kali R. Berarti kan kalinya kita asumsikan ini tadi ya. Nah, P atau R gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi analoginya menggunakan ini saja. Kemudian kalau yang komutatif itu P atau Q dengan kebalikannya Q atau P itu sama ya. P dan Q kebalikannya itu sama. Intinya itu. Nah, yang sering digunakan ini adalah biasanya untuk tes-tes logika itu banyak digunakan adalah yang De Morgan ini ya. Negasi P dan Q dalam kurung itu negasi P atau negasi Q. Negasi P atau Q dalam kurung tentunya, P atau Q-nya, itu setara dengan negasi P, ini tinggal dibalik, dan negasi Q. Ini kalau dalam, ya banyak digunakan dalam tes-tes logika. Kemudian, ini saya tidak terlalu ini ke sini, implikasi. Sekarang kita masuk implikasi. Implikasi itu menggunakan simbol ini ya, panah seperti ini. Ini ilustrasi saja. Jika memakai Microsoft Word, maka Windows adalah sistem operasinya. Ya, kalau kita sedikit menganalisa pernyataan itu, Microsoft Word tidak dapat digunakan tanpa Windows, tetapi Windows dapat digunakan tanpa Microsoft Word gitu ya. Ini contoh pernyataan tersebut merupakan pernyataan bersyarat ya. Jika P maka Q gitu ya. Nah, nilai kebenaran implikasi itu dia akan bernilai positif. Dia akan bernilai negatif ketika pernyataan pertama positif, pernyataan keduanya negatif. Selain itu dia akan bernilai positif. Jadi sekali lagi kalau implikasi yang kalau waktu SMA kan yang ini saja yang saya hafal. Selain itu dia positif. Dia akan bernilai negatif ketika pernyataan pertama positif, pernyataan kedua negatif. Selain itu akan positif. Kalau dulu kita menggunakan benar salah ya. Dia akan bernilai benar, dia akan bernilai salah jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah. Selain itu pernyataannya nilai kebenarannya benar. Kemudian, nah ini yang penting juga, ini implikasi, ini kuncinya saja. Implikasi itu dia akan setara dengan implikasi, dia akan setara dengan yang namanya kontraposisinya. Jadi kalau ada soal implikasi, mungkin dalam bentuk pernyataan, misalnya seperti ini, jika Microsoft Word aplikasinya, maka Windows sistem operasinya. Nah, dia akan setara dengan, tinggal dibalik aja nih, kalau ini kita melihat dia ini sebagai P, terus sisanya ini setelah maka ini sebagai Q, maka dia akan setara dengan jika bukan Windows sistem operasinya,
maka bukan Microsoft Word aplikasinya. Jadi tinggal kita negasikan saja. Jadi kalau ini dia akan setara dengan kontraposisinya ya. Dia akan setara dengan kontra. Kalau konversnya tinggal dibalik aja. Jika Q maka P. Inversnya ya jika P maka bukan Q. Kontrapositifnya jika bukan Q maka bukan P. Gitu ya. Jadi sekali lagi implikasi akan setara dengan kontrapositifnya. Sebagai ilustrasi, misalnya buktikan bahwa jika X kuadrat bilangan genap, maka X juga bilangan genap. Berarti kita buktikan kontrapositifnya adalah jika X bukan bilangan genap, maka X kuadrat juga bukan bilangan genap. Kita buktikan kalau setiap bilangan bulat bukan genap itu ya pasti dia ganjil gitu ya. Sehingga kalau bukan genap atau X ganjil kan bisa kita nyatakan X itu adalah 2K plus 1. Di mana K itu adalah bilangan bulat ya gitu. Jadi ini bukan genap. Akibatnya kalau ketika kita kuadratkan X kuadrat 2K plus 1 kuadrat, sehingga ini hasilnya seperti ini. Sedikit kita modifikasi 2 kali 2K kuadrat plus 2K plus 1. Ingat ada kelebihan, pasti di sini ada kelebihan 1. Di sini kan genap, K-nya Anda ganti dengan bilangan bulat berapapun, 2, 3, sejuta, 1000, pasti hasilnya tetap ini adalah genap. Ini adalah genap. Nah, genap ditambah 1 ya pasti hasilnya adalah ganjil. Karena kontrapositifnya benar, akibatnya implikasinya juga benar ya. Kemudian biimplikasi ini jika dan hanya jika ya. Jika dan hanya jika. Contoh Microsoft Word jika dan hanya jika ingin membuat dokumen. Nilai kebenarannya adalah dia akan benar ketika pernyataan pertama dan keduanya itu sama. Ini positif-positif kan dia positif, negatif-negatif dia nilai kebenarannya positif. Selain itu dia negatif. Kemudian argumentasi adalah kumpulan pernyataan-pernyataan atau premis-premis atau dasar pendapat serta kesimpulan. Kita lihat misalnya di sini, jika biner maka desain logika. Jika desain logika maka digital. Berarti kesimpulannya apa? Jika biner maka digital. Catatannya, nilai kebenaran argumen tergantung dari nilai kebenaran masing-masing premis dan kesimpulan. Premis itu yang ini, yang sebelum apa? Yang sebelum garis ini namanya premis ya. Ini namanya kesimpulan. Contoh misalnya, ini tadi premis 1, ini premis 2, ini kesimpulan. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Jadi ingat yang di sini nyambung ya. Jadi jika P maka Q, nah Q di sini dipakai lagi di sini. Jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah ambil yang pertama, langsung lompat yang ini. Yang terakhir itu apa namanya? Itu silogisme ya. Jadi nanti kita lihat. Kemudian bentuk-bentuk dasar menarik kesimpulan ini yang saya jelaskan yang umum saja ya, karena tidak mungkin kita yang sering digunakan. Itu terutama ada 3 ya yang sering pengalaman saya ikut tes soal logika, baik itu tes untuk PNS ataupun untuk untuk sertifikasi dosen ataupun untuk tes potensi akademik, itu biasanya yang sering digunakan yang ini, modus ponens,
Itu artinya jika P maka Q, kemudian yang diketahui adalah P, maka kesimpulannya adalah Q ya. Ini premisnya. Kemudian ini adalah kesimpulannya. Nah, kemudian yang kedua, yang sering juga adalah yang namanya modus tollens. Jika P maka Q, yang diketahui adalah bukan Q, berarti kesimpulannya adalah dia bukan P. Kemudian, nah yang ketiga adalah ada yang namanya yang tadi yang kita gunakan di awal sebelum ini adalah namanya silogisme ya. Terkenalan silogisme. Jika P maka Q, jika Q maka R, kesimpulannya jika P maka R. Contoh misalnya di sini ilustrasinya ini ada sebuah pernyataan seperti ini. Kadang suka dikeluarkan di tes-tes itu ya. Tes-tes potensi akademik atau tes TPA, tes PNS sering dikeluarkan ini. Jika hasilnya akurat, maka sistemnya digital. Nah, biasanya ciri-cirinya ini diulang lagi di sini. Jika sistemnya digital, maka menggunakan bilangan. Kemudian ini biasanya diulang di sini. Diulangkan di sini. Jadi misalnya Anda lihat ini P, ini Q, kemudian ini Q ya, ini adalah R. Kalau ini Q ya, atau kalau diilustrasikan seperti ini premis pertama, jika P maka Q, premis kedua, jika Q maka R. Nah ini sendiri bisa kita sederhanakan. Jika P maka R kan gitu ya. Jika P maka R. Terus yang diketahui P, kita balik tadi ke. Jadi dia baliknya ke modus ponens. Jadi yang diketahui adalah P, berarti kesimpulannya adalah R gitu ya. Kesimpulannya adalah R. Atau lebih ini dijawab di sini. P Q R tadi ya. Kesimpulannya adalah P. Jika P maka R. Kemudian jika P maka R, diketahui P maka kesimpulannya adalah R. Oke, saya rasa itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.